Ya, halo dan selamat datang di After Sound Review. Kali ini udah question and answer eksklusif part 4. Sekali lagi thank you untuk kalian yang udah dukung di Saweria. Kalau kalian yang mau seperti ini, pertanyaan kalian eksklusif gue jawab dalam bentuk video, bisa klik aja langsung di Saweria, link di description di bawah. Tapi melanjutkan pertanyaan, sebenarnya pertanyaan minggu lalu dulu. Gue mau jawab karena gue udah main ke STC. Gue nyobain 2 produk yang di request untuk nyobain. Gue nyobain di toko Hobby First, jadi kalau kalian penasaran, ini bisa dicoba di STC. Yang pertama dari Yasmin, request untuk 7Hz Sonus. Buat gue impresi, ini impresinya please take note, ini with a grain of salt ya. Ini cuma impresi, bukan full review. Buat gue ini cukup karakternya cukup balance, well balanced, neutral with a little bit of bass boost mungkin. Cuman yang buat gue highlightnya di 7Hz Sonus itu adalah lebih ke mid range-nya yang buat gue spot on. Dia nggak terlalu smooth ataupun nggak terlalu kasar, tapi bisa kayak di antara dua-duanya gitu. Dia dapat mau lagu yang agak serak-serak, butuh yang ngegigit dia dapat, ataupun lagu yang nyantuy dia juga dapat banget emosinya. Jadi gue suka banget mid range-nya di 7Hz Sonus ini. Cuman buat gue pribadi itu energi di area low frequency and high frequency agak kurang untuk selera gue. Dengan kata lain itu bukanlah IM yang exciting, tapi lebih ke IM yang lumayan kalem tonalnya, tapi really good di mid range-nya itu. Kalau mid range kan nggak, buat gue jangan terlalu super smooth banget dan juga jangan terlalu nyakitin banget. Dia kayak nice di antara dua. Cuman harus emang ada gue ngomong ada BA timbre-ish, masih ada kerasa sedikit sekali di area high frequency-nya. Tapi itu kayak nggak mengganggu, cuman it's there, but itu nggak mencolok, nggak ganggu gitu, cuman ganggu. Ada apa namanya? Ya kerasa, simply kerasa doang. Lalu satu lagi dari request-nya Stan, nyobain Soundrhyme SR5. Ini adalah IM yang kalau gue bisa bilang ya ini apa ya, more kind of almost bass head IM, karena dia buat gue utamanya itu adalah lebih ke slam bassnya, itu bagus banget. Slam bass, bukan besar bassnya ya, slam, gepukan. Ketika dikasih lagu yang gepuk itu bagus banget bassnya, dan itu kerasa clean, separated dari mid range treble. Jadi emang buat gue highlightnya bass, dia kan hybrid driver juga. Sementara mid range to treble-nya dia rapih, cuman kalau buat gue pribadi kurang energik. Itu smooth banget dan kurang ada air frequency di atas 10 kHz, itu kurang berasa. Jadi ke micro details, lalu gigitan violin yang nada-nada tinggi banget itu gue kurang berasa di situ. Tapi dia smooth dengan hentakan yang bagus. Buat gue overall good IM, cuman kalau to be honest bukan selera gue aja sih. Jadi ya back to your preference. Kalau kalian mungkin nyari yang kayak gitu, lu untuk dosen itu nyari yang tipe kayak gitu ya mungkin cocok. Cuman kalau gue pribadi sih gue masih lebih suka S12 ya, di harga segitu, lebih gigit dan overall resolutionnya still better buat gue. Lanjut ke pertanyaan Rusdi Ngawi, Bang review Tans Jimkara kapan? Oke, pertanyaan bagus karena gue akan rilis minggu ini. Minggu depan setelah video ini selesai. Hari Minggu ini gue rilis video ini. Minggu depan entah kapan gue akan rilis lagi video untuk Tans Jimkara. Itu udah on process review. Bahkan ini gue salah satu yang lagi bawa nih sekarang, lagi on process review. Jadi tunggu aja ya waktu tayangnya. Lalu kemudian dari Bobby Rian, salam bang, saran dong IM yang build dari resin dan fittingnya enak, budget 2-3 juta, prefer netral dengan agak sedikit maju di vokal. Kalau 2-3 juta ya bahan resin, yang gue kepikir sekarang nggak usah sampai 2-3 jutaan, malah cukup SIM-God M6L itu vokalnya cukup maju ditambah dengan bass, itu udah cukup, buat gue sih cukup banget ya SIM-God M6L. Tapi kalau lu mau naik lagi, lu budgetnya sebutlah bisa 2 juta, 3 juta ke atas, mungkin bisa dicoba 7 Acoustic Stargazer. Cuman gue nggak tahu itu masih produksi nggak, karena kadang-kadang dia produksinya pause dulu gitu, nggak selalu terus-terusan, toh dia one man army banget, masih butik audio lah intinya. Cuman saran gue sih kalau buat gue pribadi kriteria kayak gitu SIM-God M6L cukup sih. Lalu Brian MRVN, mau tanya sekarang pakai S12 Pro tapi rasanya buat vokalan agak kurang ya. Memang gue setuju untuk semua planar kalau dibandingin sama yang dynamic driver only gitu di budget 3 jutaan itu, gue untuk vokalan doang gue masih lebih pilih dynamic driver to be honest.
atau bahkan hybrid driver. Planer itu vokalnya agak keringan, dan untuk apalagi untuk S12 atau S12 Pro gitu kan, emang dia treble-nya agak agresif, dan itu bisa kebawa juga ke area vokal untuk beberapa bagian lagu. Jadi memang buat gue, emang bukan buat vokalan sih. Enaknya pindah kemana ya, budgetnya 2,5. By the way, mostly dengerin K-pop. Ini kalau planer itu bagus di area resolusi, jadi detail, impact sama kecepatan transient, kecepatan drivernya itu bagus. Jadi mungkin kalau lo pengen yang vokalan ini ngomong vokalan K-pop gitu kan, berarti kan vokalan yang nyantuy lah. Gue kebayangnya kayak Taeyeon 1111 atau yang Fine gitu ya. Gue masih pribadi suka sekitar 2-3 jutaan itu sebenarnya single DD aja, macam Kato ataupun Elixir atau Theodo Elixir. Gue nggak tahu Theodo Elixir berapa, tapi kayak dari 2,5 juta tuh seinget gue sih nambah dikit ya di Theodo Elixir, dan itu masih salah satu yang gue suka banget untuk vokal berbobot dan juga clean. Cuman memang kalau kita ngomong sekali lagi resolusi dan detail mungkin kalah sama planer. Lalu kemudian dari Wiguna, suka banget Blessing 2 tapi ngerasa vokal agak ketipisan dan kepedesan. Oh, agak tipis dan kepedesan berarti ya si Blessing 2. Apakah Blessing 3 lebih safe dan tebal? Sejujurnya tidak. Jadi kalau buat lu Blessing 2, ini kan kita ngomong bagian vokal doang. Kalau bagian bass sebenarnya si Blessing 3 itu sub bass-nya lebih dinamis. Bukan bassnya lebih tebal ya, sub bassnya lebih dinamis, tapi vokalnya sebenarnya kalau kita ngomong tipis-tipis ya mirip-mirip lah. Bahkan ada beberapa yang di upper mid-nya lebih maju di Blessing 3, jadi itu nggak cocok buat lu rasanya. Jadi kalau saran lain, lu misal lu suka Blessing 2 nih ya, itu kan berarti suka sensasi hybrid mungkin gua tangkapnya, dan budget lu juga sekitar, ini soalnya nggak tulisin budget ya, sebisa mungkin untuk bro-bro atau sis yang tanya ke gua via Sawer itu sekalian atau di kabupaten manapun, kasih tahu budgetnya biar gue lebih gampang kasih perkiraan lah. Kalau gue sekarang kebayangnya, mungkin lu bisa alternatif ke for acoustic 4P atau for acoustic symphony. Itu banyak banget teman gue yang ngerasa mirip kayak dari Blessing 2, lu ngerasa kurang berbobot, kurang berbody suaranya, tapi pengen sensasi hybrid driver yang bagus, bisa ke for acoustic symphony atau for acoustic 4P. Lalu kemudian, oh ya harganya 5 jutaan by the way. Ke Wardauk. Request review, oh ya yang request review iFi Griffon. Ini udah udah gue jelaskan. Untuk sekarang ini gue request begini agak susah karena maksudnya gue dikirimin sendiri, barangnya banyak banget. Jadi prioritas utama gue adalah yang dari dikirimin, dan kalau misalnya mau dipinjamkan pun ke gue itu bakal lama. Jadi ya sorry untuk sekarang kayak masih susah untuk melakukan hal itu. Lalu kemudian dari Mawar, budget 300 ribuan yang vokalnya oke, treble nggak cering banget sampai bikin sakit telinga. Tiap hari dengerin lagu Taeyeon dan K-pop sih. Kalau saran gue adalah ini bisa ke KZD5. KZD5 masih andalan gue. Udah itu aja kalau dari gue. Yang pilih yang switch, lalu kalau misalnya tinggal lu mau puas ya naikin switch 3-nya. Kalau mau yang clarity switch 4, jadi kalau gue pribadi switch 1-2 turun, switch 3-4 naik. Gitu. Pakai KZD5 buat gue udah cukup puas. Lalu kemudian dari Sawachika. Halo Bro Mike, upgrade dari EW200 under 5 juta apa ya? Sejauh ini ngelirik T-Audio Hype 2, thanks. Kalau dari EW200 sebenarnya itu cocok banget lu ke Tanzjim Oxygen, seriously. Itu arah suaranya serupa, timbre-nya lebih baik, lalu overall resolusi imagingnya lebih baik juga di Tanzjim Oxygen. Sama-sama single driver juga. Yang gue paling kepikiran sekarang cuma Tanzjim Oxygen. Yang batch baru ya, kalau batch lama itu bassnya nggak terlalu energetik, yang batch baru aja. Kalau T-Audio Hype tuh jujur aja gue belum coba, jadi gue no comment dulu. Tapi yang kebayang sekarang di kepala gue, literally Tanzjim Oxygen is the only one gitu. Lalu kemudian dari Plastic Food, makanan plastik. Kalau cuman lihat dari FR-nya aja, mana yang paling menarik menurut lu Bang? 1 Hadis
MP145, 2 Theodio Hype, 3 Two Years Quintet. Kalau gue sendiri, bentar ya, gue mesti lihat tiga-tiganya dulu. Bentar. Ini gue nggak ada database-nya tiga-tiganya. Ya, gue udah cobain 3 frequency response-nya. Kok cobain sih, gue udah lihat 3 frequency response untuk Hydis MP145, Theodio Hype 2, dan juga Quintet. Buat gue paling menarik Theodio Hype 2, gampangnya karena selera gue itu butuh sub bass dan treble extension. Ya, sub bass boost dan treble extension ya paling ada di Theodio Hype 2. Sementara di Hydis MP145 rapi banget untuk planar, cuman kelihatannya nggak terlalu exciting ya, by frequency response only, early ear gain juga, bass boostnya nggak gimana-gimana juga. Lalu kemudian untuk Quintet sama juga, dia very well balanced, rapih, cuman extension treble-nya nggak terlalu tinggi. Jadi ya Theodio Hype 2 untuk yang bisa dibilang paling menarik by frequency response only. Lanjut ke AAF, teknologi apa nih, Bang? Mau minta pendapat tentang Chi-Fi yang sedang gencar. Aduh, cekukan, sorry. Menerapkan teknologi tuning switch pada produknya. Kalau gue ngomong switch pada IM, jujur gue kurang suka. Kenapa? Yang gue udah pernah review kayak AS24, lalu kemudian Joyo Dio, lalu ada ya switch lain. Karena kebanyakan switchnya itu kalau kebanyakan ya, gue nggak ngomong beberapa IM yang gue suka ada switch macam KZD5 ataupun si for akustik 4P itu banyak itu yang secara switch berbedanya tuh nggak signifikan. Lalu switchnya itu susah untuk ganti-gantinya, lu nggak bisa pakai kayak kuku doang, harus ambil alat untuk ngubahnya. Dan habis itu banyak yang tuningnya kayak seolah nggak diutamakan gitu, kayak seolah toh nanti penonton lagi, nanti pembeli bisa nyobain sendiri switchnya, lu bisa pilih tonal yang lu suka. Jadi kayak nggak terlalu gimana banget tuningnya. Jadi I don't know, gue sih pribadi kurang suka. Makanya IM gue pribadi yang at least semua andalan gue kebanyakan itu tanpa switch. Karena yang pakai switch justru nggak terlalu ada yang wah ini bagus banget secara overall tuning gitu. Dan gue mulai bosen karena banyak banget yang pakai switch, banyak sekali, bahkan dari kategori rendah aja. Buat gue benerin tuning, bagusin material ataupun bagusin driver itu jauh lebih penting dibandingkan lu ada switchnya gitulah. Buat gue itu gue kurang suka. Lalu kemudian dari Nizar Kahfi, Tanjim Kara menurut bro gimana, apa rencananya ada review sebelumnya? Yes, gue udah ngomong ya, minggu depan gue akan rilis reviewnya, jadi tunggu aja tayang waktunya. Cuman overall quiet good IM, tapi gue agak mempertanyakan value-nya itu kalau sedikit bocoran, tapi tunggu aja nanti karena gue lagi review intensif sekarang nih, gue lagi dengerin terus dan gue banding-bandingin. Lalu kemudian dari Stu, oh iya mau coba kasih saran lagu juga, You've Got a Friend 2019 remastered, James Taylor and Aja Steely Dan. Oke, gue akan cobain lagunya sebentar. Oke bro, Stu, gue udah nyobain yang James Taylor and Aja Steely Dan, You've Got a Friend. Ini lagunya audio file banget, rekamannya bersih, bening, dengan separated banget itu antara instrumen dan vokalisnya. Really good song, really good recording. Thank you untuk suggestionnya. Lalu kemudian Initial B, sukses selalu bang, mau nanya upgrade dari Aria 2021 apa ya, mostly track kayak TSFH, To Save From Hell ya, sama Destiny Waltz by Yuki Kajura, Osvanista, Snowcart. Ini berarti butuh yang megah-megah gitu kan. Kalau gue sendiri malah Aria agak kurang cocok karena dia sub bass-nya kurang menonjol sebenarnya. Oke, tapi kalau lu tanya gue upgrade-nya, ini nggak terus budget tapi ya. Aduh susah nih. Untuk sekali lagi makanya untuk kalian yang tanya request gini, tolong please tulis budget biar gue lebih gampang nyaraninnya. Tapi kalau kebanyakan orang upgrade dari Aria 2021 itu ke Kato karena yang literally searah. Tapi kalau untuk lagu yang To Start From Hell gitu, gue masih ngerasa lebih megahan malah di macam Shure S12 atau Tanjim Oxygen sekalian. Itu sih paling gue bisa saranin. Cuman emang harganya Tanjim Oxygen kan sekitar 3,7. Nggak tahu deh itu masih masuk budget apa enggak. Lalu kemudian dari
Raft. Ayam yang cocok buat dengerin lagu Ecus ne Obliviscaris. Bro Mike, thanks. Gua lagunya nggak tahu sama sekali, jadi gua akan coba dulu bentar ya. Oke, untuk lagu yang Ecus ne Obliviscaris ini, Obliviscaris, namanya susah juga ya. Ini lagunya kompleks ya. Satu, lu butuh sesuatu yang megah karena ada sensasi semi orkes campur rock gitu. Gue gak tahu nama aliran ini apaan. Tapi jadi butuh ada bagian drum speed cepet banget, kick drum speed cepet banget. Lalu ada bagian dia pakai violin juga, dia ada bagian musik mengemuruh juga, lalu ada bagian nyanyinya juga, ada bagian yang macam growlnya juga. Campur-campur tapi megah sekaligus fierce, sekaligus seru gitu ya. Kalau buat gue pribadi sih butuhnya sesuatu yang bisa lumayan cepet tapi juga bisa kasih megah tapi juga ngegigit ya. Kalau to be honest, ini kan bukan lagu tipe nyantai vokalan, jadi gue lebih suka buat macam ya Shure S12. Gue lebih suka Shure, nah di kasus seperti ini gue lebih suka Shure S12 dibanding Shure S12 Pro karena vokalnya lebih gigit dan juga lebih maju. Dan juga macam kayak Sennheiser i600 itu dua macam itu, dan kurang cocok sama macam kayak 64 Audio U4S ini lebih terlalu kalem kalau di sini. Gue lebih susah di yang gigit macam tadi Shure S12, lalu si i600 itu tipenya yang a bit V-shape, garang tapi juga dinamis, dia dinamikanya bagus. Sekali lagi sorry, ini gue nggak tahu mau exact kasih saran apa karena nggak ditulisin nggak ditulisin budget. Jadi gue susah juga untuk ini ya. Lalu kemudian dari Cosmos, prefer CRA Plus atau IW100P bang? Kalau selera gue pribadi ya CRA Plus. IW100P cuman lebih safe untuk kebanyakan orang dan lebih gampang gue rekomendasikan karena tipenya suaranya Harman, itu yang banyak orang suka. Vokal maju, treble smooth, bass juga adaan, ya itu safe choice gitu. Cuman kalau lu tanya gue pribadi, gue kan suka treble extended yang lumayan gigit, CRA Plus. Lalu dari Hi-Fi Rush, Alina Barez, Show Me, Etana, I Rise. Coba ke IM SimGod EM6L dan Shure S12. Setup gue kreatif Super X5, KZPR tuh cuma bingung apakah upgrade. Gue dengerin dulu lagunya ya, sama gue dengerin coba pakai setup gue ini lebih cocok mana. Untuk kedua lagu ini cukup unik karena ada sisi-sisi di mana gue lebih suka pakai Shure S12, ada gue suka M6L. Gini loh, lagunya itu kan keduanya si Etana dan siapa tadi? Etana dan Alina Barez ini lagunya mengedepankan tetap utamanya itu vokal ceweknya, tapi background musiknya dua-duanya bagus, dua-duanya unik background musiknya, dan buat gue cukup menonjol juga dan memberi sensasi yang bagus. Terutama gue suka yang Etana I Rise ini. Dia ada musik gue ngerasa kayak ada traditional African campur musik modern campur choir. Ini buat gue untuk background music dan efek-efeknya itu lebih kerasa di Shure S12. Tapi kalau lu mau fokus vokalnya only, tetap masih berasa bagus background songnya ya. Cuman di sini vokal lebih maju, cuman nggak se-clear S12 secara overall efek backgroundnya itu. EM6 lebih bagus untuk misalnya lu mau utamakan vokalnya, jadi kayak back to your preference lah, lu mau dengerin yang mana. Kalau lu tanya gue pribadi, gue masih lebih suka Shure S12 karena banyak micro details yang gue lebih berasa di sini. Cuman emang vokalnya sedikit lebih tipis aja kalau dibandingin EM6. Oke, gitu aja untuk semua pertanyaan yang gue jawab minggu ini. Ini udah habis semua pertanyaannya. Kalau kalian yang mau eksklusif question and answer, silahkan lagi dukung di Sawery di description di bawah. Dan saran dari gue, tolong cantumkan budget biar gue gampang kasih rekomendasi di harganya. Gitu aja, thank you for watching, see you next time, see you next week, bye bye.